Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga bahagia dan semangat selalu. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada tema praktek pertama, yakni praktik baca tulis Al-Quran dan hafalan surah dalam sholat. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait teknis dan juga prosedur pelaksanaannya. Hari ini kita akan mulai dari tema yang pertama. Nah, tema yang pertama kita ambil yaitu tentang baca tulis Al-Quran untuk pertemuan kali ini. Di sini saya ingin menyampaikan tentang keutamaan dan tips baca tulis Al-Quran. Ya, barangkali nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ya, yang pertama yaitu keutamaan baca tulis Al-Quran. Di sini ada beberapa hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan bagi orang yang membaca mempelajari Al-Quran. Nah, ini sebagai penguat juga bagi kalian sehingga nanti kalian tidak berberat hati untuk menjalankannya karena ini juga termasuk ibadah Yang pertama ini ada hadis dari hadis riwayat Bukhari nomor 4639. Di sini menceritakan ini adalah hadis yang paling sering kalian dengar Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nah, jadi yang terbaik dari kalian itu adalah siapa? Yakni orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu dan yang mengajarkannya. Nah, di sini kalian sebagai calon-calon guru PAI pada kesempatan kali ini kalian belajar Al-Qur'an belajar dari segi bacaan, belajar segi hafalan, kemudian juga memahami dan juga nantinya sebagai seorang guru kalian juga akan mengajarkan Al-Quran dan diperkuat juga dalam hadis Nabi yang lain, balighu anni walau ayah jadi sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada keutamaan bagi orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan maupun maksudnya ilmu pengetahuan dan Al-Quran dan juga yang mengamalkannya. Yang berikutnya ada hadis dari Ad-Darimi. Nah, di sini tentang urgensi mempelajari Al-Quran dan juga mengingatnya. Nah, karena apa di sini dinyatakan dalam hadis ini tidaklah seorang belajar Al-Quran kemudian melupakannya kecuali ia akan bertemu Allah dengan tangan yang terputus. Nah, di sini mengisyaratkan bahwasanya apabila seseorang itu mempelajari Al-Quran, apabila seorang itu mentadabburi Al-Quran, itu jangan sampai sekali dipelajari, sekali ditadabburi itu selesai. Namun harus konsisten dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini juga bisa dijadikan sebagai dalil bagi para hafil para hafidh atau para hufal dalam menghafal. Jadi jika menghafal jangan sampai lupa karena sesuai dengan hadis ini dinyatakan bahwasanya ada ancaman nantinya ada ancaman bagi mereka yang melupakan apa yang sudah dipelajari. Baik, berikutnya kita masuk yang ketiga. Nah, di sini ada juga hadis dari Bukhari juga nomor 4637. Nah, ini menyangkut mulianya seorang penghafal Al-Quran. Nah, dinyatakan di sini Rasulullah bersabda tidak boleh hasud jadi kita itu tidak boleh hasud atau iri atau dengki kepada orang lain
kecuali dalam dua hal. Jadi dalam dua hal ini diperbolehkan. Dalam hal apa? Yang pertama yaitu kepada orang yang diberikan karunia oleh Allah, ya, sehingga ia konsisten untuk membaca Al-Quran, ya, dalam sholatnya maupun di luar sholat, di pertengahan malam dan siang. Nah, ini. Kemudian yang kedua, kalian boleh iri juga pada yang kedua, yakni orang yang diberikan karunia harta oleh Allah, ya, namun ia senantiasa menginfakkannya baik pada malam dan siang hari. Nah, itu redaksi hadisnya bisa kalian baca ya. La hasada illa ala thnataini. Rajulun atahumllahul kitab wa qoma bihi ana al-lail. Nah, jadi tadi diperbolehkan hasud yaitu kepada orang yang dikaruniai Allah konsisten membaca Al-Quran baik malam maupun siang, ya, siang, malam. Dan juga diperbolehkan yang kedua, warajulun a'tahullah malan, ya. Jadi kalian juga diperbolehkan untuk iri kepada orang yang kedua, yaitu a'tahullahu malan, yang diberikan oleh Allah berupa harta, fahuwa yatasaddaqu bihi. Nah, maka kemudian ia menyedekahkannya pada siang dan juga malam hari. Nah, jadi di sini mengisyaratkan bahwasanya alangkah mulianya orang yang, ya, yang pertama yaitu tadi yang membaca Al-Quran, ya, yang konsisten membaca Al-Quran. Nah, ini berarti mencakup kalian yang hafidz maupun yang bukan, ya. Jadi yang senantiasa membaca Al-Quran, ya, senantiasa zikir, ya, dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Allah itu, nah, maka patut untuk iri gitu ya kepada orang-orang yang demikian. Nah, kalau misalnya kita melihat fakta sekarang, kemungkinan bisa berubah atau apa ya namanya, bisa berbalik 180 derajat ya. Jadi bisa jadi yang diiri adalah yang kedua, yaitu yang memiliki harta namun tidak dilanjutkan pada teks hadis berikutnya. Maksudnya adalah yang memiliki harta namun ya tidak pelit, ya, tidak kikir untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, jadi perlu dipahami makna hadis itu secara holistik, ya, secara keseluruhan, dan juga kita harus melihat konteksnya. Jadi membahas tentang apa, jangan dimaknai sepotong-sepotong supaya tidak salah paham. Nah, kalau misalnya ini dipahami seorang yang dikaruniai harta saja itu yang harus diiri, nah ini salah, nanti bisa salah paham. Yang berikutnya, ya, ini saya mengutip hadis keempat, hadis riwayat Bukhari nomor 7005. Nah, ini ada keistimewaan juga bagi orang yang membaca Al-Quran. Nah, di sini dijelaskan ada perumpamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama, ya, orang yang membaca Al-Quran, ya, itu disebut Rasul, ya, kal utrujah, seperti buah utrujah. Buat utrujah itu apa? Nah, kalau misalkan nanti teman-teman itu penasaran, buat utrujah ini adalah sejenis jeruk, ya, yang harum dan rasanya enak. Kemudian orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti kurma. Jadi orang yang mukmin namun tidak membaca Al-Quran itu seperti kurma. Kurma itu bagaimana? Rasanya enak namun tidak ada aromanya. Nah, ini berbeda dengan yang utrujah tadi, ya. Yang ketiga, perumpamaan orang yang durhaka namun membaca Al-Quran itu seperti buah raihanah. Nah, di sini kamathalir raihanah. Nah, buah raihanah itu apa? Ya, buah yang baunya wangi, aromanya wangi namun rasanya pahit. Nah, jadi di sini ada aromanya namun tidak bisa dinikmati, ya, rasanya pahit. Dan yang terakhir, orang yang durhaka dan tidak pula membaca Al-Quran, maka
dia sebagaimana ya kamathalil hanzalah, seperti buah hanzalah, di mana ta'muha murrun, rasanya pahit, wala rihalaha, dan tidak ada aromanya. Nah, di sini mengisyaratkan ya bahwasanya ya yang paling baik yang mana? Tentu saja orang yang mukmin yang membaca Al-Qur'an, yang diibaratkan seperti buah utrujah. Jadi rasanya enak, kemudian aromanya wangi. Nah, ini the real mukmin. Ya, yang benar-benar mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah dan juga perintah Allah. Ya, jadi seperti buah utrujah, rasanya wangi, baunya rasanya enak, rasanya enak, baunya wangi atau aromanya wangi. Kemudian kalau yang tidak membaca Al-Qur'an, yaitu rasanya enak, ya sudah menjalankan perintah Allah, ya sebagaimana menjalankan ibadah, namun tidak berbau, ya tidak ada aroma wanginya gitu. Ya, jadi tidak ada nilai plus dari aroma wangi, sementara untuk yang membaca ada nilai plusnya. Berikutnya juga tadi yang durhaka membaca Al-Quran, ya percuma juga. Jadi dia aromanya wangi, namun karena dia durhaka tidak mau beribadah, maka rasanya pahit. Nah, apa gunanya aroma wangi tapi rasanya pahit, tidak bisa dimakan. Dan yang terakhir tadi ya yang durhaka dan tidak pula membaca Al-Quran. Nah, ini jelas-jelas tidak ada spesialnya, ya rasanya pahit, tidak berbau. Nah, di sini menunjukkan ya bahwasanya membaca Al-Quran bagi seorang mukmin itu sangat istimewa, ya sangat istimewa, dan bisa menunjukkan kesempurnaan iman. Ya, jadi selain ibadahnya oke, juga dilengkapi dengan hiasannya yaitu berupa Al-Quran. Nah, kalau misalkan kalian juga pernah membaca hadis lain, itu dijelaskan bahwasanya rumah ya yang sering digunakan untuk membaca Al-Quran itu bercahaya, ya disaksikan oleh malaikat di atas sana, disaksikan oleh Allah, itu bercahaya. Oke, jadi di sini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai seorang muslim sekaligus mukmin untuk membaca Al-Quran, ya, untuk mengamalkan isi Al-Quran. Begitu. Selanjutnya kita masuk pada tips membaca Al-Quran. Nah, di sini ya karena teman-teman ini sudah mulai menghafal nantinya, maka kalian harus menguasai beberapa hal. Yang pertama dalam membaca Al-Quran tentu saja harus menguasai tahsin dan tajwid. Jadi perbaikan bacaan dimulai. Nah, ini masuk juga yang makhorijul huruf ya. Jadi tahsin meliputi tajwid dan makhorijul huruf. Nah, adapun tahsin yang meliputi tajwid berarti bacaan panjang pendek ya, kemudian juga ilhar, ikhfa, iqlab dan lain sebagainya. Bacaan-bacaan itu ya tidak hanya dijadikan sebuah teori yang mungkin dulu teman-teman sudah mendapatkan teori tersebut dari beragam metode membaca Al-Quran yang ada seperti qiraati, iqra, yambu dan lain sebagainya. Itu tidak hanya sekedar teori, namun harus dipraktekkan. Nah, jadi misalkan untuk ikhfa harus dengung, izhar harus jelas, kemudian juga ketika ada tasydid itu harus dibaca dengan tebal ya. Itu harus dipraktekkan betul-betul, jangan sampai hanya lewat belaka. Nah, berikutnya ya yang tidak kalah penting itu adalah makhorijul huruf ya, atau tempat keluarnya huruf. Nah, ini harus kalian perhatikan baik-baik ya, karena masing-masing huruf itu memiliki jalur keluar yang berbeda ya, ada yang hamas, ada yang jahar, kemudian ada yang isti'la. Nah, itu nanti kalian harus membedakan. Nanti kita
lihat tabelnya ya. Jadi misalkan ya hams itu yang berdesis ya, sin. Nah, jadi itu termasuk dalam hams. Nah, berikutnya tips membaca Al-Quran yaitu membaca dengan tartil. Tartil itu artinya adalah pelan-pelan, perlahan, hati-hati. Ya, jangan sampai membaca Al-Quran itu ngebut-ngebutan sehingga makharijul huruf kemudian tajwidnya tidak diperhatikan. Nah, ini nanti bisa teman-teman praktekkan. Ya, kalau di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, warattilil qur'ana tartila. Jadi bacalah Al-Quran itu secara tartil. Nah, jadi secara perlahan, secara hati-hati. Yang berikutnya tips membaca Al-Quran yaitu menyegerakan untuk melihat kata atau kalimat setelahnya. Nah, ini tips supaya teman-teman bisa lebih mudah dalam membaca Al-Quran, bisa cepat ya, supaya cepat dapat cepat dalam arti bukan terburu-buru ya, cepat menyambung dari satu ayat ke ayat lain. Nah, ini caranya adalah menyegerakan untuk melihat ayat berikutnya. Ya, sebagai contoh misalkan bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Nah, langsung dilihat ayat berikutnya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, misalkan seperti itu. Nah, jadi menyegerakan untuk melihat ayat berikutnya. Berikutnya kalian harus memahami makna ayat. Nah, ini membaca ya tidak harus sekedar membaca saja, namun alangkah baiknya dipahami maknanya ya, dipahami makna dari ayat Al-Quran yang sudah kalian baca tersebut. Kemudian yang terakhir adalah istiqomah membaca. Nah, ini yang paling penting supaya bacaannya lancar ya, lancar, tartil, sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makharijul huruf yang seharusnya. Nah, ini yang paling penting adalah istiqomah. Jadi senantiasa dibaca ya, diluangkan waktunya untuk membaca setiap hari. Yang berikutnya adalah tips menulis Al-Quran. Nah, ini teman-teman nanti karena ada praktek untuk menulis ayat Al-Quran dan juga memberikan ya, menulis, membaca dan juga memberikan penjelasan atau uraian terkait dengan ayat, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama menguasai khat dan kaidah penulisan huruf hijaiyah. Nah, jadi huruf-huruf hijaiyah yang sudah kalian hafal itu harus dikuasai kaidah penulisannya. Jadi penulisannya yang benar itu seperti apa? Misalkan huruf alif itu di atas atau di bawah garis, kemudian ba itu bagaimana penulisannya, nun ya, kemudian shod, bod dan lain sebagainya. Nah, itu perlu diperhatikan ya, selain memerhatikan khat dan juga nanti keindahan tulisannya. Nah, berikutnya adalah memahami makna ayat. Nah, ketika kalian ingin mudah untuk menulis Al-Quran atau menulis Arab, nah ini harus memahami maknanya dulu ya, dipahami maknanya apa ya, nanti kalian bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan ditulis. Berikutnya yaitu berlatih imla ya, berlatih imla ini sangat penting. Imla di sini adalah dikte Arab. Nah, barangkali teman-teman dulu waktu masih jenjang menengah pertama atau menengah atas ada ya materi tentang imla. Jadi guru memberikan atau mengucapkan satu kata atau satu kalimat dalam bahasa Arab atau ayat Al-Quran, kemudian siswa menulis apa yang didengar dari guru. Nah, kurang lebih seperti itu ya metode imla. Nah, ini paling efektif ya, ketika kalian terbiasa untuk imla ini ya, insya Allah juga nanti
akan mudah dalam menuliskan Al-Quran. Diharapkan nanti ketika teman-teman menulis ayat Al-Quran yang sudah kita sepakati ya, itu usahakan menerapkan metode imla ini. Jadi tidak usah membuka Al-Quran, ya langsung ditulis. Nah, itu lebih baik. Yang berikutnya adalah ini, sering menulis kata atau kalimat berbahasa Arab. Nah, jadi misalnya sering menulis yang kehidupan sehari-hari lah. Ya, misalkan Sobahul khair, Sobahun nur. Nah, 2 kata sudah. Kemudian benda-benda yang ada di sekitar kita, kitabun, mistoratun. Nah, kemudian ada juga saburatun dan lain sebagainya. Nah, itu bisa membuat kita lebih lancar dalam menulis Al-Quran. Dan tentunya walaupun tanpa melihat Al-Quran itu insya Allah bisa. Nah, ini adalah contoh-contoh dari materi yang sudah tips-tips yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah contoh penulisan huruf hijaiyah yang benar. Nah, kalian bisa melihat ya di situ, mulai dari di sini ya, di sini ada alif, penulisan alif itu harus di atas garis, lam juga di atas garis. Nah, karena ini adalah poinnya tentang huruf-huruf di atas garis. Nah, kalian bisa memperhatikan huruf-huruf yang di atas garis adalah alif, lam, kaf ya, kemudian to, kemudian huruf-huruf yang ada titik itu ya, ba, ta, sa. Namun untuk ba-nya berarti titik di bawah garis, sementara lengkungannya itu di atas garis. Dal, kemudian fa, qaf ya, ha, hamzah itu di atas. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari kembali. Berikutnya adalah huruf-huruf yang memotong garis. Huruf memotong garis ini berarti separuh di atas garis, separuh di bawahnya. Nah, ini ada beberapa huruf, teman-teman bisa menyaksikan, ada ha, ro, kemudian sin, ain, shod, lam, qaf, mim, wawu, ya, kemudian ya, nun, ya. Itu termasuk dalam huruf-huruf yang memotong garis. Nah, nanti bisa dipraktekkan. Berikutnya ada huruf-huruf sambung. Nah, huruf-huruf sambung, jadi huruf hijaiyah yang semula utuh, ya utuh seperti ini, ketika bersambung itu bisa terputus, ya terputus-putus. Nah, ini teman-teman sudah mendapatkan materi tentang ini ya. Yang ini mengulangi kembali. Ya, fa, ya bagaimana menulis fa, kemudian juga bagaimana menulis kaf, mim, ain, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu pula yang tidak kalah penting adalah dalam menulis harokat. Nah, harokat itu karena dalam bahasa Arab diawali dari sisi kanan, berarti harokat dari atas ke bawah. Misalnya alif, fathah ya dari atas ke bawah seret, kasroh juga dari atas ke bawah seret. Nah, miring seret-seret ya. Jadi diawali dari kanan. Tasydid juga sama, jangan dari kiri ke kanan, namun dari kanan ke kiri. Nah, itu nanti bisa lebih diperhatikan kembali. Oke, yang berikutnya adalah ini yang kita sampaikan tadi ya, tentang sifat-sifat huruf yang memiliki lawan kata. Nah, jadi ada huruf hamas. Di sini yang termasuk hamas ada sin, ada kho, ada shin, ada tha. Nah, ada 10 huruf. Kemudian ada juga yang jahar. Nah, yang dibaca secara jelas. Contohnya ghain, ain, mim, lam, qaf. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang syiddah, yang bacaannya kuat. Nah, teman-teman bisa membaca di situ. Ya, ada ba, ada Allah, kemudian ada jim. Kemudian ada rokhawah. Nah, rokhawah ini pengucapannya disertai dengan terlepasnya suara yang bebas, ya, karena tidak terlalu bergantung pada makhrajnya. Contohnya ada shin, shod, kemudian ada sin, tha. Nah, ada huruf-huruf isti'alah juga yang menempel ke langit-langit terang,
terangkatnya lidah ke langit-langit. Ya, contohnya kha, dha, dha, qaf. Nah, kemudian yang kebalikannya yaitu istifal, itu turunnya lidah dari langit-langit. Dha, dha, shad. Nah, jadi itu ya. Berikutnya idbaq. Nah, idbaq ini bertemunya lidah dengan langit-langit. Allah, wo, bo, kemudian so, ya, shod, bot, shod, bod. Nah, jadi bertemunya lidah dengan langit-langit. Berikutnya adalah kebalikannya, yaitu infitah, yaitu pengucapan huruf yang disertai menjauhnya lidah dari langit-langit. Nah, contohnya Allah. Nah, ini kan gronggong ya, bahasa Jawanya itu gronggong. Allah, bo. Yang berikutnya adalah idlaq. Nah, idlaq ini bagian lancipnya lidah, lam. Nah, jadi ada penekanan-penekanan tertentu di dalam lidah. Makhrajnya itu dari ujung lidah dan bibir. Mim. Nah, nun. Nah, lidahnya cenderung ke mau keluar gitu ya. Jadi lidahnya lancip menjorok ke mulut. Berikutnya ada ismat. Nah, ismat ini hurufnya ada 22 kecuali huruf idlaq. Jadi selain yang tadi disebutkan termasuk huruf idlaq, yaitu fa, mim, ro, nun, lam, ba, itu termasuk huruf ismat. Baik, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Nah, jadi dari yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, ada beberapa tips yang dapat kalian amalkan ya, karena membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran ini termasuk yang utama di dalam Islam, karena juga termasuk ikhtiar kalian dalam menjaga ayat-ayat Allah. Nah, dan yang tidak kalah penting dalam membaca Al-Quran itu adalah memperhatikan bacaan-bacaan yang sesuai dengan tajwid dan makhraj. Ya, ini yang paling penting. Nah, dalam menulis juga sama, harus disesuaikan dengan kaidah penulisan bahasa Arab yang baik dan benar. Oke, saya rasa itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.